Peluang bisnis baru dengan dapat 500 produk digital gratis. Ya, hak jual kembali, kalian bisa jual, siap jual, dan bisa berpotensi dapat penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Yuk kita akan bahas di video kali ini, biar teman-teman bisa lebih tahu detail, dan setidaknya teman-teman bisa lebih kritis lagi, dan juga ya bisa menyusun strategi lah ya, gimana biar cara mendapatkan uang seperti itu benar-benar bisa terjadi di hidup kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi ya teman-teman terkait produk digital. Ya, seperti yang teman-teman tahu, saat ini Link ID itu kan lagi booming banget ya. Produk digital, jual produk digital atau apapun itu sedang tren. Dan yang mana banyak sekali sekarang itu, bahkan kalian tuh disediakan produk digitalnya yang siap buat dijual kembali. Nah, teman-teman tinggal gampangnya aja gitu. Tinggal ngejual aja, sesimpel itu. Nggak perlu bikin produk digital lagi. Tapi pertanyaannya, apa yang harus teman-teman ketahui? Nah, ini penting banget. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, teman-teman ya. Jadi kita akan bahas seputar produk digital. Jadi sebelumnya sekarang itu banyak banget berseliweran peluang bisnis dari produk digital, bisa dapat penghasilan jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta juga mungkin banget ya, teman-teman ya. Dan sekarang di sini posisi saya juga ngomong sebagai orang yang juga jualan produk digital dan memang aktif di dalamnya. Nah, kita akan bahas mulai dari produk digitalnya, terus kemudian kita akan bahas juga gimana sih cara jualnya, jenis-jenis produk digitalnya itu apa, dan waspada akan penipuan-penipuan yang ada saat ini. Jadi teman-teman yang pemula, biar tidak terjerumus dengan hal-hal yang ya tidak semestinya kalian masuk ya teman-teman ya. Oke, jadi produk digital seperti yang kalian tahu ya, produk digital itu adalah sebuah produk atau mungkin sebuah cara menghasilkan uang dari jualan gitu ya, jualan produk-produk yang mana produk itu produk digital. Nah, digital itu berarti ya bukan produk fisik. Artinya seperti kelas online, terus kemudian template, terus kemudian kayak PDF, ebook gitu ya. Itu semuanya juga termasuk produk digital. Bahkan audio, terus kemudian kayak tools-tools atau aset-aset buat editing, itu juga termasuk produk digital. Nah ya, sekarang kita akan bahas dulu deh sumber dari produk digital itu dari mana sih? Karena kan mungkin teman-teman, berarti produk digital itu, yang ini gitu ya. Nah sekarang produk digital ini dari mana? Nah di sini saya kelompokkan menjadi 3 aja teman-teman. Yang pertama di sini bikin sendiri. Yang kedua itu kalian itu dapat produk digital dengan hak jual kembali. Artinya kalian dikasih produk digitalnya, kalian tinggal jual lagi. Terus kemudian yang ketiga dari affiliate ya. Dari 3 jenis produk digital ini teman-teman tinggal pilih, mau pilih yang mana. Kalau sekarang saya jelaskan satu persatu ya. Kalau bikin sendiri itu udah pasti insya Allah teman-teman aman dari segala resiko. Resiko apa maksudnya? Contoh, hak jual kembali. Nah, ketika kalian ada produk digital hak jual kembali, teman-teman itu kadang tidak tahu produk ini tuh sebenarnya produk siapa gitu. Produknya siapa, asal mulanya dari mana, kadang tidak dijelaskan. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman di sini nanti akan kesulitan nih. Ya, oh ternyata ini produknya punya orang lain, dijual kembali, dikasih embel-embel lisensinya. Wah, gawat. Kalian ngejual produk ilegal. Kalian ngejual produk-produk yang haknya orang lain tapi kalian nggak tahu sebenarnya. Nah ini gawat. Nah ini makanya saya tuh kayak nggak suka sekali gitu loh. Ini opini pribadi saya ya teman-teman ya. Bukan berarti saya paling benar, enggak. Saya bisa saja salah. Tapi produk digital hak jual kembali ini saya nggak tahu kenapa kok paling agak gimana gitu loh. Nggak masuk di logika saya dan banyak korban penipuannya soalnya dari sini ya. Nah lalu cara ketiga ini affiliate, ini apa sih? Ya kalian kayak ngejual produk digital si A, si B, si C, atau ngejual produk digital saya dan seterusnya. Boleh, nah itu enak ya. Maksudnya gini, kalian nggak perlu jualan produk digital sendiri, kalian jadi affiliate. Dan itu komisinya juga cukup lumayan ya, bisa sampai 10-20%. Dan bahkan ada juga yang ngasih sampai 50% loh. Ya ada juga sih yang ngasih sampai 70%. Gila nggak? Nah ya memang itulah adanya. Nah tapi dari semua ini orang itu tertarik yang kedua, hak jual kembali. Makanya tuh ada istilahnya peluang bisnis, bisa dapat 1000 produk digital, 500 produk digital yang lagi tren. Terus kemudian berbagai macam lah embel-embel gitu ya, yang dibilang ya pokoknya ini tuh kalian enak loh, tinggal siap jual kembali ya. Semoga sampai sini bisa dipahami ya 3 jenis sumber produk digital ini. Oke, next. Nah selanjutnya teman-teman, di sini kan ada yang namanya produk digital, kan kita udah tahu nih sumbernya. Sekarang cara jualnya ya. Cara jualnya itu di sini ada, saya kelompokkan menjadi 4 aja deh. Simpelnya 4 ya. Pertama bikin konten, terus kemudian spam group, terus kemudian live streaming, dan kemudian iklan. Untuk pemula udah pasti saya rekomendasikan yang pertama, yaitu bikin konten. Ya, dan mungkin live streaming juga oke sih.
Karena sekarang ini banyak banget orang-orang live streaming. Tapi live streaming ini membutuhkan kemampuan-kemampuan yang cukup ekstra sih. Dan pemula saya rasa agak berat kalau memang dia tidak terbiasa ngomong di depan kamera. Apalagi secara live. Ya, makanya ini lebih condong di sini. Karena ini tuh sangat powerful sekali teman-teman. Kalian bikin konten, kalian bangun sosial media kalian bangun personal branding kalian punya akun yang grow, akun yang berkembang, punya traffic. Udah, kalian akan lebih dipercaya untuk ngejualan produk digital tadi. Simple banget teman-teman. Cuman untuk prakteknya sangat ribet. Kebanyakan orang-orang pemula-pemula di luar sana akan diarahkan ke spam group. Bener nggak? Diajari buat upload di Facebook, diajari buat upload di IG story, diajari buat upload di post-post di apapun itulah. Yang paling parah adalah upload di posting di spam grup-grup ya. Di grup-grup yang ada di FB, atau mungkin di status, nge-spam terus promosi-promosi produk digitalnya. Yang mana itu juga belum tentu ada yang beli. Yang beli biasanya ya orang-orang yang ketipu-tipu aja sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau live streaming bagaimana? Live streaming itu sering banget kita lihat ya di TikTok apalagi. Jadi modusnya itu adalah ngajarin caranya. Ngajarin cara desain, ngajarin cara bikin edit-edit apapun itulah. Pokoknya ada skill teknis-teknis, ajarin ngitung-ngitung ataupun itu. Nah, ini modusnya adalah edukasi. Ini seperti yang saya lakukan sekarang. Kalau jualan grup VIP saya atau jualan storybook saya itu, saya lakukan seperti ini. Cara saya mempromosikannya adalah dengan live streaming. Di konten ini saya lakukan juga tapi di YouTube. Kalau untuk di TikTok jarang ya. Kalau di konten saya lakukan di YouTube. Karena saya ada punya produk digital beberapa. Itu kan kalau kalian sering nonton YouTube saya selalu promosi produk digital saya. Ini cara yang paling powerful teman-teman ya. Karena kita tidak mengganggu orang lain dan tidak merugikan orang lain. Nah, live streaming, nah ini dibutuhkan kalian tuh harus jago ngomong, udah bisa menguasai materi karena kalian dibutuhkan untuk edukasi di sana. Ya, oke. Nah selanjutnya iklan, ini tidak akan saya rekomendasikan apalagi buat teman-teman pemula, apalagi buat kalian yang produknya tuh masih hanya mengandalkan produk digital hak jual kembali. Ini akan sangat-sangat berat. Kalian harus modal dan modalnya pun kayaknya nggak bisa sedikit sih. Ya, apalagi nanti takutnya produknya nanti malah justru produk-produk produk-produk yang udah nggak laku, produk-produk yang jadul banget. Tapi kalian karena diiming-imingi jumlah yang luar biasa, 500 produk digital. Nah akhirnya kalian tertarik, akhirnya kalian iklan dan boncos. Hati-hati, karena iklan pun juga ada ilmunya lagi. Oke, kita next ya. Dari sekian banyak itu, sekarang itu marak juga ya di live streaming ataupun di manapun itu, modus penipuan. Modus penipuan ini banyak nih modus-modusnya nih. Salah satunya di sini adalah contohnya ya, alurnya ya, pamer penghasilan, bikin konten pamer penghasilan, lalu kemudian buka kelas produk digital. Nah, pas buka kelas ini promosinya kalian diiming-imingi dikasih gratis produk digital siap jual kembali dengan hak jual kembali. Nanti akan saya jelaskan ya, lisensi hak jual kembali itu detailnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan diiming-imingi seperti ini ketika ada orang buka kelas, pasti tertarik dong. Wih, dapat banyak banget nih. Wih, dapat 1000 nih. Wih, dapat 500. Wih, dapat puluhan ribu template konten nih. Wah, gokil lah. Penawarannya itu susah sekali untuk ditolak. Nah, kalian akan masuk ke kelas, lalu kemudian teman-teman diajarin cara jualannya. Nah, biasanya tuh diajarin caranya untuk bikin desainnya, bikin bannernya, yang bisa kalian posting, terus gimana cara promosinya. Yang mana diajarinya ini adalah diajarin ngejual produk digital yang gratis tadi yang dikasih ke kalian. Nah, masalahnya adalah mentornya sendiri banyak sekali yang tidak ngejual produk itu. Dia akan nunjukin doang cara jualannya, cara bikin desainnya, cara untuk bikin produk digitalnya. Namun penghasilan yang dia pamerkan di awal tadi itu bukan penghasilan dari jualan produk gratisnya, tapi dari jualan kelasnya ini ya. Jadi sebulan dapat 10 juta gitu ya. Sehari dapat 5 juta dari produk digital. Nah, buka kelas. Kemudian habis buka kelas ternyata penghasilan ini adalah dari penghasilan buka kelasnya tadi. Kelas ngajarin orang buat jualan produk digital, yang ngajarinya itu ngejual produk gratisannya, tapi mentornya sendiri tidak pernah jualan produk gratisannya. Gimana menurut kalian? Ini adalah modus yang saat ini sering kali terjadi. Saat ini sering kali terjadi teman-teman. Ya, seperti yang saya bilang, orang itu diiming-imingi masuk ke produk digital kelas, diajarin cara ngejual produk digital yang gratis tadi, tapi sebenarnya mentornya tidak pernah jualan produk digital gratis tadi. Nah, ini bahaya. Jadi kalian harus hati-hati. Tidak semua, tapi banyak yang melakukan hal itu. Terutama para pemula-pemula, karena mereka mentok, kayaknya kok susah banget ya cari uang di produk digital. Akhirnya mereka ngikutin cara mentornya, pamer-pamer penghasilan, yang mana penghasilan itu mungkin diedit-edit,
terus buka kelas dan seterusnya, ya bulet aja, nggak ada habisnya. Jadi dari sini teman-teman harus hati-hati dan harus bersikap kritis ya. Oke, next. Nah, untuk masalah hak jual kembali tadi, ini kan urusan soal lisensi ya. Nggak ada yang salah dengan lisensi itu sebenarnya. Yang jadi masalah adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan lisensi tersebut. Oke, jadi harus dipahami ya. Jadi produk digital itu teman-teman mempunyai beberapa jenis lisensi ya. Yang salah satunya paling umum adalah boleh dijual kembali sama tidak boleh dijual kembali. Nah, sedangkan yang boleh dijual kembali itu pun dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Boleh diedit produknya, diganti covernya, diganti mereknya atau apapun itu. Sama satu lagi nggak boleh diedit. Nah, ini istilahnya seperti ini ya. MRR ya, Master Resell Right ya, dan juga PLR. Nah, sekarang kan yang paling marak adalah PLR ya. Nah, yang MRR ini nggak boleh diedit. Yaitu produk digitalnya itu mereknya A, ya udah nggak boleh diapa-apain. Kalian bisa jual lagi, nggak boleh diotak-atik lagi. Nah, sedangkan yang PLR ini itu boleh dijual kembali. Nah, kalian juga boleh edit produknya, ganti merek kek, ganti brand kek, apapun itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini adalah haknya, hak jual kembalinya, lisensinya seperti ini. Jadi jujur-jujuran aja teman-teman, ini harus teman-teman pahami. Karena jangan sampai teman-teman itu kena tipu ABC, padahal ya sebenarnya produk digitalnya itu kadang ada yang berbahaya, kadang juga ada yang aman. Dan ingat aja gini deh, cara carinya gini. Kalau kalian pengen ikutan kelas produk digital, kalian harus cari tahu mentornya ini jualan produk digitalnya apa. Ya, jangan sampai penghasilan yang dihasilkan oleh mentornya tadi ini cuman penghasilan dari jualan kelasnya. Ya, kalau kalian pengen bener-bener, mentornya ini ngajarin kalian bikin produk digitalnya, nah itu bagus. Ya, kalau kalian diajarin cuman cara ngejual produk digital yang siap jual kembali aja tanpa dikasih tahu cara untuk bikin produk sendiri, ya, mohon maaf, hati-hati. Jangan-jangan si mentor ini belum pernah beneran jual produk digitalnya. Hanya mereka itu jualan kelas, tapi pura-pura jualan produk digital yang dikasih ke kalian dan kalian disuruh diajarin hal-hal yang belum tentu dia sukses akan hal itu. Jadi ini hati-hati dan banyak sekali live-live di TikTok sekarang ini jualan produk seperti ini. Kalau kalian pengen yakin, pengen bukti bahwa untuk verifikasi aja ya, minta pamer penghasilannya ini, silahkan untuk di breakdown dia ini dari mana aja sumbernya. Kalau dari produk gratis yang diajarkan ke kalian, ya, misalkan kalian diajarinnya kan bikin desain di Canva gitu ya untuk ngejual produk gratisannya. Nah, coba dicek kalau dia berhasil jualan produk itu, penghasilannya tadi dari situ, baru teman-teman percaya bahwa ini tuh bener-bener kelas produk digital yang oke. Tapi kalau ternyata pamer penghasilannya ini adalah produk digital yang ya jualan kelas doang, tapi yang diajarin dia nggak jualan, nggak dapat apa-apa di situ. Ya hati-hati, terus ngapain kalian belajar untuk cara jualannya ini? Nah, ini kalian harus bersikap kritis di sana. Karena mohon maaf nih teman-teman, banyak pemula yang terjun jualan produk digital, ya jualannya itu ya jualan kelas produk digitalnya. Gitu loh. Jadi inti sebenarnya produk digitalnya itu nggak ada. Jadi cuman dipakai buat gimmick atau buat kedok aja untuk ngejual ini nih. Modusnya ada di sini nih, hak jual siap kembali lagi. Jadi harus hati-hati teman-teman. Oke, jadi di sini saya tidak hanya ngomong sebagai sebagai orang yang bisa dibilang, ya bang lu kan nggak jualan produk digital, lu mana ngerti. Guys, ini akun saya di Link ID, memang sekarang udah nggak ada penjualan karena saya udah pindah ke Mayar. Kalian bisa lihat sendiri akun saya di sini. Ini warnanya udah bukan warna basic lagi, bukan gold lagi, tapi udah segini. Dan kalian bayangkan di sini saya udah dapat lebih dari 1M dari produk digital saya. Yaitu dari storybook, dari kelas TikTok affiliate saya, dan seterusnya. Itu kan produk digital juga, ya. Nah, teman-teman juga harus pahami juga nih. Contoh, ini adalah website atau produk digital yang saya punya. Nih, saya jualan 50 script formula. Saya jualan storybook. Saya jualan kelas affiliate. Saya jualan kelas public speaking, ya. Produk digital seperti public speaking juga. Saya jualan 10 script formula. Saya jualan materi personal branding. Ini saya jual semuanya. Ini yang saya pahami, ini loh, kalau misalnya kita mau jangka panjang, kita mau jualan produk digital yang benar-benar, ya kita bikin sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Dan kita bikin produknya. Saya ada teman, dia itu adalah orang yang bisa berhasil menurunkan berat badan dari 100 kilo jadi ke 50 kilo dalam beberapa bulan. Nah, dia ngejual tuh metode dietnya dia. Nah, itu laku. Nah, caranya gimana? Caranya kembali lagi nih teman-teman. Kembali lagi ke metode di sini nih. Nih, bikin konten, dia rajin bikin konten, dia rajin edukasi, punya personal branding, dia ngejual lah ebook soal pola atau metode dietnya.
Laku? Nggak laku dong. Karena orang percaya dan isinya benar-benar. Nah, coba dibayangkan kalian jualan itu cuman template ini, story kayak template-template buat cerita bayi dan seterusnya kayak gitu-gitu. Ya, jangan berharap itu bisa laku kalau kalian tidak bisa mengemasnya atau tidak bisa bikin konten yang serupa. Contoh, kalian bisa bikin cerita untuk anak-anak ya, cerita edukasi gitu ya. Tapi kalian bikin kontennya itu bikin konten yang asal juga. Kalau kalian bikin konten tentang parenting, edukasi anak dan seterusnya, ketika kalian jual itu akan sangat mudah jualnya. Tapi kalau teman-teman belum siapa-siapa, ya paling teman-teman ujung-ujungnya akan ngejual ngandalin ini. Kalian beli produk digital, pengen belajar untuk jualan produk digital, ujung-ujungnya kalian akan jualan kelas produk digital aja. Kayak gitu. Yang mana ini akan makin lama akan menurunkan kepercayaan orang lain buat beli produk digital. Karena ujung-ujungnya ya bulet aja seperti itu. Ya, jadi ini harus hati-hati. Nah, sekarang yang kedua, affiliate bagaimana? Affiliate itu sekarang itu udah ada di link ID ya teman-teman ya. Nih di link ID itu udah ada affiliate sebenarnya teman-teman. Nih contoh kayak kalau kalian misalnya masuk ke halaman saya ini ya. Halaman saya di link ID, di sini tuh ada halaman rekomendasi saya nih. Nah, ini kan contoh nih saya masukkan kayak storybooknya Mas Berto, Mas Adli, terus Kak Nurdin ya, ini ya, NR House, terus kemudian di sini itu Kak Anjas Maradita nih. Dari sini teman-teman, itu kalau misalnya ada penjualan orang ngeklik dari website saya ini, dari link ID saya ini, ya dia akan dapat bukan dia, saya akan dapat komisinya. Ini akan enak. Saya tinggal fokus ngonten tentang AI, bahas ManyChat, bahas Kling AI. Dan kalau misalnya ada orang yang pengen belajar lebih serius, saya tinggal arahkan untuk beli di website saya ini, di produknya kelasnya Mas Anjas Maradita. Nah, saya akan dapat komisi dari sana, trafficnya dari akun saya. Makanya, powerful sekali yang sangat saya rekomendasikan adalah ini. Bikin konten, bangun platform sendiri, bangun sosial media kalian sendiri, kembangkan akun kalian, ini akan jauh lebih mudah. Ya, ini adalah sedikit wawasan atau pemahaman yang bisa saya share kepada teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu kena bujuk rayu, tertipu dengan hal-hal yang semacam ini karena udah mulai banyak dan harus hati-hati ya. Mulai dari lisensinya, cara kerjanya, kalian harus benar-benar kritis. Kira-kira produk ini tuh benar-benar bisa laku atau tidak, kalian harus cari tahu semuanya. Kalau perlu minta bukti mentornya, gimana nih produk digital ini udah laku terjual berapa nih untuk mentornya, biar tahu nih. Jangan-jangan ini tuh produk digital yang abal-abal nih. Jangan-jangan ini cuma sebagai alat buat marketing aja nih, biar kalian mau join nih, padahal mah ini gak guna. Nah, itu yang harus teman-teman pertimbangkan ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.